Ya, selamat siang, selamat malam, selamat pagi. Terima kasih sudah kembali lagi menonton channel ini, channel Fuyongko. Semoga bermanfaat video-videonya. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan dinyalakan notifikasinya. Hari ini kita kembali akan berbicara mengenai kesehatan mental ya. Nah, seringkali teman-teman atau kita semua yang mengalami masalah kesehatan mental, misalnya kecemasan, terus depresi, stres, pengen melakukan hal-hal yang tidak baik untuk diri sendiri. Seringkali kita mengalami gangguan mental itu kita merasa malu ya untuk cerita, minta tolong orang lain, dan sebagainya. Takut dicap, kamu ini lemah, kamu ini nggak kuat imannya, kamu ini payah, kamu ini penyakitan, dan sebagainya. Atau takut diomongin. Padahal sebenarnya kita semua ini manusia diciptakan untuk saling tolong-menolong, dan ada kalanya kita berada dalam kondisi yang lemah dan butuh pertolongan orang lain. Nah, di sini akan saya bacakan satu ayat yang menarik ya. Kita baca dari Lukas 23 ya. Lukas 23 ini banyak tentang penyalipan Tuhan Yesus. Lukas 23 ayat 26. Nah, kalau kalian buka Alkitabnya ini, di atas ayat 26, ini ada tulisan Yesus dibawa untuk disalibkan. Jadi dalam penyalipan Yesus, cerita ini diawali di sini di ayat 26. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Jadi di dalam pembahasan mengenai penyalipan Tuhan Yesus dari kitab Lukas, ini di awal sekali ya, di salah satu episodenya awal itu adalah ada seseorang yang bernama Simon dari Kirene, dia diminta atau dipaksa ya untuk menolong Tuhan Yesus mengangkut kayu salib. Dan di sini Tuhan Yesus tidak tertulis ya melakukan penolakan atau bilang, nggak usah, saya kuat, saya bisa, dan sebagainya. Tapi tetap diceritakan bahwa Simon itu melakukan bagian, dia menolong membawa kayu salib tersebut. Ini juga menunjukkan pada kita bahwa sebagai manusia ada kalanya kita dalam kondisi yang kurang baik, yang lemah, yang kita butuh bantuan orang lain gitu. Dan itu kita harus mengakuinya. Jangan kita menutup-nutupi, kita menyimpan itu sendiri, kita merasakan penderitaan itu sendiri. Yang tentunya ini akan sulit ya bagi beberapa orang pastinya. Dan mungkin akhirnya juga kurang baik atau jatuh kepada hal-hal yang pelampiasannya kurang begitu bagus. Jadi saran saya bagi teman-teman ya yang memiliki masalah kesehatan mental, teman-teman nggak perlu malu, teman-teman bisa coba bercerita kepada orang-orang terdekat, kepada orang-orang yang dipercaya, atau mungkin kepada konseling ya di gereja, atau konseling juga ada secara online yang gratis, teman-teman bisa cari, sudah banyak di Instagram, terus di website-website tertentu, sudah banyak layanan konseling online yang gratis. Bahkan ada juga telepon-telepon yang bisa kita untuk curhat, untuk bercerita tentang masalah-masalah yang kita alamin. Jadi ingat, janganlah ragu untuk mencari pertolongan ketika berada dalam kesulitan yang terkait dengan kesehatan mental. Sekali lagi, ini bukan hal yang bisa diremehkan. Kenapa? Karena sama, kesehatan mental itu akan merusak diri kita, dari pikiran kita, dari dalam ya. Kalau misalnya kita sakit secara fisik aja, kita pergi ke dokter supaya kita disembuhkan, supaya ada obat dan sebagainya. Tentunya kesehatan mental pun sama. Ketika mental kita merasa lelah, merasa wah ini kayaknya ada masalah yang kita nggak bisa atasin di dalam diri kita, itu tidak ada salahnya kita bercerita kepada orang lain. Jadi jangan takut untuk terbuka dan menerima pertolongan, itu pesannya ya untuk teman-teman yang mengalami gangguan atau masalah kesehatan mental. Kenapa? Karena ini adalah langkah awal biasanya, langkah awal untuk menuju pemulihan. Keterbukaan, mencari pertolongan itu adalah langkah pertama yang sebaiknya dilakukan ketika kita dalam kondisi yang tidak baik secara mental. Oke, semoga video singkat ini bisa membantu teman-teman, dan sekali lagi, jangan malu, terbuka kalau memang mempunyai masalah. Semoga ada pertolongan yang tepat melalui orang lain dari cara kerja Tuhan juga. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.